Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Isnaini dari Angkatan 2023 kelas C. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 biografi sastrawan yang ada di Indonesia. Biografi sastrawan yang pertama yang saya bahas yaitu Ratih Kumala. Dia lahir pada tanggal 4 Juni 1980 di Jakarta, Indonesia. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Inggris Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Nah, karir menulisnya ialah dia dikenal sebagai penulis novel, cerita pendek, dan skenario. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah novel yang berjudul Gadis Kretek yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini tidak hanya menjadi bestseller, tetapi ia juga diadaptasi menjadi serial Netflix yang tayang pada November 2023. Beberapa karya terkenal dari Ratih Kumala antara lain yang pertama ada Tabula Rasa tahun 2004. Novel yang memenangkan peringkat ketiga sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian yang kedua ada Genesis tahun 2005. Novel yang diterbitkan oleh Insis Press. Kemudian yang ketiga ada Larutan Senja 2006. Nah, kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kemudian yang keempat ada Kronik Betawi 2009. Novel yang merupakan cerita bersambung harian di Republika. Selanjutnya ada karya yang kelima, Gadis Kretek tahun 2012. Novel yang masuk shortlist Kusala Sastra Katulistiwa. Kemudian ada Bastian dan Jamur Ajaib tahun 2015. Novel yang masuk longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Kemudian ada juga Wesel Post 2018, novel terbaru dari Ratih Kumala. Penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Ratih Kumala. Nah, Ratih Kumala ini telah menerima berbagai penghargaan. Pada tahun 2003, ia meraih penghargaan sebagai pemenang sayembara novel melalui karyanya yang berjudul Tabula Rasa. Pada tahun 2013, ia masuk dalam nominasi Prosa Katulistiwa Literary Award Gadis Kretek. Nah, selain itu ia juga meraih penghargaan KPI Award untuk serial televisi yang berjudul Lajang dan Semoga Bahagia pada tahun 2015. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir tentang kehidupan pribadi. Pada tahun 2006, Ratih Kumala menikah dengan Eka Kurniawan yang merupakan seorang novelis terkenal Indonesia. Saat ini ia tinggal di Jakarta dan terus berkarya di dunia sastra dan industri film. Selanjutnya saya akan membahas biografi sastrawan yang kedua yaitu Mona Silviana. Nah, adapun latar belakang dan pendidikan dari Mona yaitu dia sebagai seorang penulis Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Mei 1972 di Bandung, Jawa Barat. Nah, ia menyelesaikan studi di Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dan menulis aktif sejak tahun 1990-an. Selama masa perkuliahan, dia bergabung dengan Gelanggang Seni Sastra, Teater, dan Film, sebuah unit kegiatan mahasiswa di universitas tersebut. Beberapa karya sastra yang terkenal dari Mona ialah yang pertama ada Pesan Ombak Padjadjaran, diterbitkan oleh Pustaka Sastra di Yogyakarta tahun 1993. Yang kedua ada Improvisasi X yang terbit di Banten, Yogyakarta tahun 1995. Kemudian ada Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia, terbit di Grasindo, Jakarta tahun 2000. Kemudian karya selanjutnya ada Dunia Perempuan, antologi cerita pendek wanita cerpenis Indonesia, terbit di Banten, Yogyakarta tahun 2002. Kemudian ada karya yang berjudul Hidup Bersama, terbit di Kalam, Jakarta 2005. Selanjutnya ada Wajah Terakhir, terbit di Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011. Selanjutnya ada Upacara Adat di Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung 2014. Selanjutnya ada karya Kisah Penebusan dan Cerita Lainnya, terbit di BTW Books atau Yayasan Lontar, Jakarta 2016. Selain bergelut di dunia sastra, Mona juga terlibat dalam dunia teater sebagai pemain. Beberapa pertunjukan yang ia ikuti di antara lain
Yang pertama, pemain dalam monolog yang berjudul Ode untuk Sebuah KTP pada tahun 2005. Kemudian, dia bermain dalam monolog yang berjudul Black Box dari tahun 2005 hingga 2006. Selanjutnya, dia pemain dalam teater Hujan Mencari Kali pada tahun 2010. Selanjutnya, dia bermain dalam teater Luapan Duka pada tahun 2013. Pencapaian dan prestasi yang diraih oleh Mona Silviana yaitu dia telah berpartisipasi dalam berbagai festival sastra internasional dan program residensi penulisan. Beberapa pencapaiannya yaitu yang pertama sebagai peserta Binale Sastra Internasional Komunitas Utan Kayu pada tahun 2005, peserta residensi penulisan untuk prosa Ubud Writers and Readers Festival pada tahun 2009. Selanjutnya dia ikut juga sebagai peserta program residensi penulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Paris pada tahun 2017. Tadi pemaparan biografi tentang sastrawan bernama Mona Silviana. Selanjutnya yang ketiga, biografi sastrawan yang bernama Pramudia Anantatur. Nah, latar belakang Pramudia Anantatur ini, dia lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1925 di Blora, Jawa, yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Nama aslinya adalah Pramudia Anantamastor, tetapi ia mengubah nama belakangnya menjadi Tor karena merasa nama Mastor ini terlalu aristokratis. Nah, Pramudia ini menempuh pendidikan di sekolah kejuruan radio di Surabaya, namun tidak sempat menyelesaikan pendidikannya sebelum Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, Pramudia bergabung dengan kelompok paramiliter dan terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia ditangkap oleh Belanda pada tahun 1947 dan dipenjara hingga tahun 1949. Kemudian karirnya dalam sastra ialah setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda pada tahun 1949, Pramudia mulai menulis berbagai karya fiksi yang menggambarkan masalah-masalah bangsa yang baru merdeka. Nah, dia dikenal sebagai kritikus sastra dan sosial sastra, serta bergabung dengan kelompok penulis Kiri Lekra. Karya-karyanya pun mulai menampilkan nuansa politik yang kuat, seperti dalam cerita yang berjudul Korupsi. Namun, tulisannya seringkali mengalami sensor dari pemerintahan. Pada tahun 1965, setelah kudeta militer yang dipimpin oleh Soeharto, Pramudia ditangkap lagi karena dianggap sebagai musuh negara akibat keterkaitannya dengan organisasi budaya yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Dia dipenjara tanpa pengadilan selama lebih dari 1 dekade di Pulau Buru. Di sana, meskipun dilarang menulis secara formal, Pramudia ini menciptakan karya terkenalnya yang berjudul Buru Quarter. Nah, Buru Quarter ini sebuah tetralogi yang terdiri dari 4 novel. Yang pertama, ada yang berjudul Bumi Manusia. Yang kedua, ada Anak Semua Bangsa atau Anak Segala Bangsa. Yang ketiga, ada Jejak Langkah atau Langkah Kaki. Dan yang keempat, ada Rumah Kaca. Nah, novel-novel ini menggambarkan sebuah perjuangan nasionalisme Indonesia melalui karakter yang bernama Minke. Kehidupan setelah penjara. Nah, setelah Pramudia ini dibebaskan dari penjara pada tahun 1979, tetapi dia tetap dipantau dan ditahan di rumah sehingga tahun 1992. Selama ini, ia terus menulis dan menerbitkan karya-karya barunya seperti Gadis Pantai dan autobiografinya yang berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu atau Soliloquy Seorang Bisu. Ia juga aktif menulis artikel kritik terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian yang terakhir, kesehatan dan warisan. Pramudia ini meninggal dunia pada tanggal 30 April 2006 akibat implikasi diabetes dan penyakit jantung. Dia dihormati sebagai salah satu sastrawan terbesar di Indonesia dan sering dianggap sebagai kandidat terbaik untuk hadiah novel sastra
dari Asia Tenggara. Itulah tadi penjelasan mengenai biografi Pramudia Anantatur. Selanjutnya yang keempat, saya akan membahas biografi sastrawan yang bernama Martin Aleida. Nah, dia lahir dengan nama asli Nurlan pada tanggal 31 Desember 1943 di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dia adalah seorang sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya yang berupa cerita pendek dan novel. Sejak usia muda, dia sudah mulai terlibat dalam dunia sastra dan terinspirasi oleh penulis-penulis besar seperti Hamka dan Pramudia Anantatur. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kampung halamannya, Martin melanjutkan studinya di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara atau USU di Medan, dan juga pernah belajar di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1982. Karir awalnya dimulai pada tahun 1963. Martin pindah ke Jakarta dan aktif dalam kelompok teater. Dia berpartisipasi dalam pertunjukan teater di Gedung Kesenian Jakarta dan PGRI. Selain itu, ia juga menjadi anggota redaksi majalah kebudayaan Zaman Baru. Namun karir jurnalistiknya tidak berlangsung lama karena dia ditangkap oleh rezim Orde Baru pada tahun 1966 akibat keterlibatannya dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ia ditahan selama hampir 1 tahun sebelum dibebaskan. Selanjutnya, pembahasan tentang Martin ini adanya perubahan nama. Setelah dibebaskan dari penjara, Martin mengubah namanya menjadi Martin Aleida. Nama Martin merupakan penghormatan kepada tokoh Martin Luther King Jr. Sedangkan Aleida adalah ungkapan kekaguman yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu di pesisir Sumatera Timur. Nah, karya-karya sastranya ialah yang pertama ada Jangan Kembali Lagi, kumpulan cerpen pada tahun 1969. Kemudian ada Malam Kelabu Iliana dan Aku, kumpulan cerpen pada tahun 1998. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada Layang-layang Itu Tak Lagi Mengepak Tinggi-tinggi, karya novel pada tahun 1999. Kemudian yang keempat ada cerpen yang berjudul Perempuan di Depan Kaca pada tahun 2000. Selanjutnya ada Liontin Dewangga, kumpulan cerpen juga pada tahun 2003. Selanjutnya ada Mati Baik-Baik Kawan. Nah, ini merupakan karya novel pada tahun 2010. Selanjutnya ada novel Pertama Langit Kedua, cerita pendek dan esai pada tahun 2013. Selanjutnya ada Surat Tapol kepada TKW Cucunya, merupakan cerita pendek juga pada tahun 2017. Nah, karya-karya ini seringkali mengangkat tema tragedi peristiwa 65 yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya pandangan sosial dan politik. Nah, sebagai seorang sastrawan yang mengalami dampak langsung dari peristiwa Angkatan 65, Martin merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan pengalaman para korban melalui karya-karyanya. Dia percaya bahwa sastra harus membela korban ketidakadilan sosial dan politik. Dalam kesimpulannya, tindakan untuk membunuh saudara sebangsa sendiri adalah sebuah bencana bagi kesadaran kebangsaan. Nah, sampai saat ini Martin terus berkarya dan tetap berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi terhadap sosial politik melalui tulisan-tulisannya. Nah, itu saja pemaparan biografi dari Martin Aleida. Selanjutnya, biografi sastrawan yang terakhir atau yang kelima, yaitu saya membahas tentang Maman S. Mahayana. Nah, latar belakangnya, Maman ini lahir pada tanggal 18 Agustus 1967 di Cirebon, Indonesia. Dia adalah seorang sastrawan yang dikenal melalui berbagai karya sastranya, termasuk puisi, prosa, artikel, dan buku pelajaran untuk sekolah. Maman menyelesaikan pendidikan di Sastra Universitas Indonesia atau VSUI pada tahun 1986 dan melanjutkan studinya di universitas yang sama hingga selesai pada tahun 1997. Nah,
Sejak itu, dia mengajar di alma maternya yang kini dikenal sebagai Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau FIB UI. Nah, saat ini ia tinggal di Seoul dan mengajar di Department of Malay Indonesia Studies, Hankou University of Foreign Studies. Karir dari Maman S. Mahayana memiliki karir yang luas dalam dunia pendidikan dan sastra. Dia telah berperan sebagai instruktur dalam program membaca, menulis, dan apresiasi sastra sejak tahun 1997 serta menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT sejak tahun 2000. Selain itu, dia juga terlibat sebagai juri dalam berbagai lomba penulisan tingkat nasional dan aktif dalam kepanitiaan kegiatan kesusastraan baik nasional maupun internasional. Nah, sebagai seorang peneliti, Maman pun telah menghasilkan beberapa karya penelitian yang berjudul Inventarisasi Ungkapan-ungkapan Bahasa Indonesia pada tahun 1993 dan juga ada penelitian yang berjudul Pencatatan dan Inventarisasi Naskah-naskah Cirebon tahun 1994. Ia juga merupakan salah satu pendiri Creative Writing Institute atau CYI dan Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta dari tahun 2003 sehingga tahun 2006. Selanjutnya, karya-karya yang ditulis oleh Maman ialah antara lain yang pertama ada 9 Jawaban Sastra Indonesia pada tahun 2005. Kemudian yang kedua ada Kitab Kritik Sastra tahun 2015. Kemudian yang ketiga ada Bermain dengan Cerpen tahun 2006. Kemudian dia juga terlibat dalam penerjemahan karya sastra dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Penghargaan yang diterima oleh Maman ialah Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang sastra. Selain itu, dia juga mendapatkan anugerah Sastra Majelis Sastra Asia Tenggara atau Mastera untuk kategori non-fiksi atas bukunya yang berjudul 9 Jawaban Sastra Indonesia. Baik, sekian pemaparan saya tentang 5 biografi sastrawan yang ada di Indonesia. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.